Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama SD Integral, pasti bisa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini Ustazah akan melanjutkan tema 1, subtema 3. Pada pembelajaran penerapan sila Pancasila di sekolah dan juga penjumlahan juga pengurangan bilangan ratusan. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar, sebelum kita melanjutkan videonya, mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Nah, selanjutnya, di sini ada gambar Bapak Guru berdoa bersama murid-muridnya. Di sini gambar di sini menunjukkan sila ke-1 pada Pancasila, yaitu yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bisa diterapkan di sekolah, yaitu dengan berdoa sebelum belajar. Atau kalau misalnya istirahat, waktunya makan, berdoa sebelum makan. Nah, sehingga pada saat kita belajar di sekolah ataupun melakukan aktivitas, itu diberkahi Allah, ya teman-teman. Nah, jadi pada penerapan sila ke-1, contohnya adalah berdoa sebelum belajar. Nah, yang kedua, penerapan sila yang kedua pada Pancasila, saat di sekolah, teman-teman bisa misalnya meminjamkan pensil kepada teman, misalnya temannya ada yang lupa membawa pensil atau pensilnya mungkin habis atau hilang, kita bisa meminjamkannya jika kita mempunyai kelebihan pensil. Atau misalnya pada saat bermain temannya ada yang jatuh, ada yang kesusahan, kesulitan, kita dapat membantunya. Ya, jika ada temannya jatuh atau mengalami musibah, kita tidak boleh menertawakannya, tetapi malah kita harus membantu. Nah, ini adalah contoh dari penerapan sila kedua saat di sekolah. Yang ketiga, yaitu bekerja bakti membersihkan sekolah. Nah, bekerja bakti ini kita bersama-sama, para murid ataupun para guru, juga bersama-sama membersihkan sekolah, ya. Membersihkan sekolah bukan hanya tugas Pak Kebun atau satpam di sekolah, tapi semua anggota sekolah, warga sekolah yang harus wajib menjaga kebersihan sekolah. Nah, di sini ada gambar. Nah, misalnya ada yang menyapu, ada yang menyiram tanaman, ada yang mengepel, membuang sampah. Nah, seperti itu. Sehingga jika pekerjaan dilakukan bersama-sama, itu akan lebih ringan, teman-teman, dan tentunya cepat selesai. Gitu ya. Nah, yang keempat, ada saling menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Nah, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sehingga kita bermusyawarah, berdiskusi bersama teman-teman kita. Misalnya juga bisa memilih ketua kelas. Nah, di voting, diambil suaranya. Nah, mana yang setuju dengan nama ini, misalnya gitu. Dan kita harus menghargai pendapat teman kita. Tidak boleh kita langsung menolak pendapatnya. Kita harus mendengarkan dulu pendapatnya dan kita harus menghargai keputusan bersama. Gitu, teman-teman. Nah, misalnya juga di sekolah atau di kelas ada kerja kelompok. Nah, kita harus saling berbagi tugas. Tidak boleh hanya satu yang mengerjakan, tetapi semua harus mengerjakan bersama-sama. Yang kelima yaitu bersikap sportif dalam pertandingan. Nah, sikap Pancasila yang kelima saat di sekolah misalnya saat pertandingan ataupun bermain. Nah, harus sportif. Jika kalah kita harus mengakui. Ya, tidak boleh kita curang dalam bermain ataupun dalam bertanding. Jadi teman-teman harus sportif ya, dan harus menghormati
teman yang lain saat bermain. Nah, itulah penerapan kelima sila dalam Pancasila di sekolah yang bisa kita terapkan saat di sekolah ya teman-teman. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan penjumlahan dan pengurangan dalam bilangan ratusan. Nah, seperti apa ya? Ternyata ada 3 cara menghitung penjumlahan atau pengurangan pada bilangan ratusan. Nah, yang pertama kita dapat menghitung dengan cara menggunakan bantuan gambar. Nah, jadi nanti ada gambar-gambarnya, kita bisa menghitung gambar-gambarnya dan ditentukan hasilnya. Yang kedua dengan cara bersusun panjang, jadi menghitungnya menggunakan cara susun panjang. Nah, kita jabarkan, nanti ada ratusan, ada puluhan, dan satuannya kita jabarkan. Nah, yang ketiga ada cara susun pendek. Nah, kita ini kalau cara susun pendek tidak perlu dijabarkan, jadi langsung disusun dan kita jumlahkan ataupun dikurangi. Seperti apa? Kita lihat ya. Nah, ini adalah soal penjumlahan menggunakan bantuan gambar. Ini dengan cara yang pertama ya, teman-teman. Di sini sudah ada gambar kubus ya. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Nah, di sini ada 125 kubus. Ini misalnya jumlah siswa ya. Ya, banyak siswa laki-laki ada 125 di sini. Dan yang di sini gambar yang kubus yang kedua ada 117. Banyak siswa perempuan. Nah, jadi kita tambahkan, bisa langsung ditambahkan kubus yang ini dan yang ini. 100 ditambah 100 sama dengan ya 200. Nah, yang ini 20 ditambah 10 ya sama dengan 30 ya. 20 tambah 10 sama dengan 30. Yang ini terakhir, yang satuan ini ada 5 dan ada 7. Nah, 5 tambah 7 iya betul 12. Nah, sehingga 10-nya kalau 12 itu dipecah menjadi 10 ditambah 2. Jadi 10-nya bisa ditambahkan ke 30. 30 ditambah 10 berapa teman-teman? Ya betul 40. Nah, ditambah 2. Jadi hasilnya adalah kesimpulannya jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya atau semuanya adalah 200 ditambah 40 tadi ya, ditambah 2 jadinya sama dengan 240 siswa. Maaf, 242 siswa. Jadi semuanya 242 siswa. Nah, yuk kita pakai cara susun panjang. Seperti apa ya? Nah, ini adalah cara susun panjangnya. Nah, tadi ada berapa banyak laki-laki? 125. Kemudian perempuannya ada 117. Nah, kita jabarkan. 125 ini kita jabarkan. 100 ditambah 20 ditambah 5. Yang 117 dijabarkan juga. 100 ditambah 10 ditambah 7. Jangan lupa kita harus menentukan. Apabila menjabarkan seperti ini, kita samakan satuannya ya teman-teman, nilai tempatnya ya. Ratusan, puluhan, dan satuan. Harus sama-sama ya. Tidak boleh nanti 7 ada di depan. Ya, kita harus samakan. Kemudian diberi garis seperti ini ditambah. Ya, dijumlahkan 100 tambah 100 200, 20 tambah 10 30, 5 tambah 7 12. Nah, kalau 12 ini nah kita jabarkan lagi yang 12 ini teman-teman supaya lebih mudah. Jadi 200 ditambah 30 tambah 10 ditambah 2. Ini 12 ini kita pecah lagi ya, 10 ditambah 2. Sehingga bisa kita simpulkan 200 tetap ya, 200. Nah, 30 ditambah 10 bisa kita jumlahkan dulu. 3 tambah 1, 4. 0. Nah, 0. Jadi 40. 2-nya turun lagi di sini. Jadi kita bisa langsung jumlahkan. 200 ditambah 40 ditambah 2 sama dengan 242. Nah, sama ya dengan yang tadi, dengan cara yang pertama ya. Dengan menggunakan gambar. Sama ya hasilnya ya teman-teman, 242. Nah, bagaimana dengan cara susun pendek? Nah, seperti ini langsung, tidak perlu dijabarkan lagi. 125 ditambah 117. Nah,
5 ditambah 7, maka kita bisa menjumlahkannya dari yang paling akhir. Ya, dari yang satuannya dulu. Nah, 5 ditambah 7 dulu teman-teman, ditambahkan. Berapa tadi? 5 tambah 7, 12 ya. Tulis 2 satuan, simpan 1 puluhan. Nah, jadi ditulis 2-nya teman-teman. Ini 12 ya. Yang 2-nya ini yang ditulis di sini. Nah, yang 1 kemana Ustazah? Kita tambahkan ke depan sini, ke depan ini puluhan. Karena 1 itu sama dengan 10. Maka kita bisa menjumlahkannya ke puluhan juga. Jadi di sini satunya ya. Nah, jadi kita bisa tambahkan 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan, iya betul, 4. Ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini tetap ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, hasilnya pun sama, 242. Kalau cara susun pendek, maka diingat yang ditambahkan dulu yang di belakangnya, yang di satuan ini yang ditambahkan dulu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, coba kita ke soal pengurangan. Nah, ini soal pengurangan. Benny bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 38 buah. Nah, jadi kapur tulisnya ada berapa teman-teman? Pertama, 242. Lalu digunakan sebanyak 38. Nah, berarti kita harus menguranginya. Sisanya berapa ya? Nah, di sini ada kapur tulis, teman-teman. Nah, di sini ada 242. Nah, satu kotaknya ini berisi 100 ya kapur tulisnya. Jadi di sini ada 200. Nah, satu ikat ini berisi 10. Jadi ada 40 karena ada 4 ikat kapur tulis dan di sini ada 2 biji. Berarti 242 buah. Maka karena digunakan 38, nah, jadi dikurangi. Nih disilang. 3 ikat, nah 30 ya. 30 ini dikurangi. Kemudian dikurangi 2 ini. Ya. Karena di sini yang dibutuhkan itu adalah 38, maka yang di sini juga ada, di yang satu ikat ini juga ada yang dikurangi sebanyak 6. 6 buah ditambah yang dikurangi 2 buah jadi 8. Jadi 38 yang dikurangi. Jadi sisa berapa nih yang diikat ini? Sisa 4. Jadi hasilnya 204 nih. Ini yang belum disilang dipindah ke sini. Jadi 204 ya. Karena ini yang di dalam dus ini belum diapa-apakan, belum dikurangi teman-teman. Yang hanya di luar ini yang dikurangi. Jadi hasilnya yang dikurangi itu 204 sisa kapur tulisnya. Bagaimana kalau pakai cara panjang? Nah, ini ya kesimpulannya. Sisa kapur ada 204. Nah, di sini ada cara panjang. 242. Nah, dijabarkan ya. Jangan lupa dijabarkan dulu kalau pakai cara panjang. 200 ditambah 40 ditambah 2. Nah, kita pecah lagi. Yang 40 ini dipecah lagi. Yaitu 30 ditambah 10. Nah, 30 tambah 10 ini sama dengan 40. Sama saja dengan ini. Tapi kita pecah lagi ya teman-teman. Nah, dikurangi 38. Nah, jangan lupa harus sama ya teman-teman menempatkannya puluhan dan satuan ataupun ratusan harus sama-sama. Nah, yang ini satuan. Di sini 8. Yang ini puluhan. Berarti di 30 ini. Nah, karena ini tadi sudah dipecah berarti 12 ya teman-teman. 10 ditambah 2 ini 12. Ini tetap 30. Dikurangi 30. Yang ini dikurangi 8. Kita garis. Lalu dikurangi. 12 dikurangi 8 berapa? Ya, betul 4. 30 dikurangi 30, 0. Ya, habis ya. 200-nya tidak ada yang dikurangi, berarti turun saja. 200-nya tetap. Sehingga apabila dijumlah, 200 ditambah 0 ditambah 4 menjadi 204. Oke, pakai cara susun pendek boleh. Ini langsung saja kalau cara susun pendek. 242 dikurangi 38. Ini harusnya diberi garis ya. Diberi garis di sini.
Nah, 2 dikurangi 8 tidak bisa Ustazah. Nah, berarti kita harus pinjam ke depannya. Pinjam di sini, ke puluhan ini, pinjam 10. Jadi, 10 ditambah 2 sama dengan 12. Ya, nih, pinjam puluhan 10 dari 4 puluhan, sehingga 12 dikurangi 8. 12 kurangi 8 tadi berapa? 4, betul. Nah, karena ini 4 ini sudah dipinjam, maka tinggal berapa kalau dipinjam 1 atau dikurangi 1? Iya, betul. Jadi tinggal 3 sisanya, puluhan 30. Nah, ini 3 dikurangi 3. Ya, karena ini sisanya 3 dikurangi 3 berapa? 0. Nah, jadi 2 ini langsung turun ke bawah. 204. Terserah teman-teman mau pakai yang mana yang lebih mudah untuk dipahami. Pakai cara pendek atau cara susun panjang. Boleh ya teman-teman, asalkan teman-teman memahaminya. Nah, tugasnya mengerjakan berpetik halaman 90 dan 92 sampai 92 latihan soal tema 1 subtema 3. Nah, terima kasih teman-teman untuk menonton video Ustazah. Semoga teman-teman paham dan jangan lupa sholat 5 waktu, murojaah ya, menaati dan mematuhi ayah bunda di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.